Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami berterima kasih kepadamu atas kesehatan, atas kekuasaan yang Tuhan beri bagi kami. Dan sebentar hendak kami lakukan untuk beraktivitas. Sebelumnya kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar firman Allah menjadi kekuatan, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni salah dosa kami, ampuni kekurangan kelemahan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Berkata demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kami berjudul transfusi darah. Apa transfusi darah itu? Transfusi darah adalah pemindahan darah dari seorang kepada orang lain, atau proses penyaluran darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lain. Dan orang yang memberikan darah itu disebut pendonor. Sebagai pendonor darah tidak segampang yang kita mau. Banyak proses yang harus dijalani atau syarat-syarat yang mau menjadi pendonor. Pendonor darah itu harus orang yang benar-benar sehat. Sehat dalam segala hal. Paling tidak sudah mendapat rekomendasi dari sang dokter. Ada juga batas usia yang diberikan sebagai pendonor, yaitu antara umur 18 sampai 60 tahun. Artinya saudara, pendonor harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Artinya tidak sembarangan orang bisa menjadi pendonor darah. Saat kita atau orang yang sudah mau mendonorkan darahnya, mereka itu bisa disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Mengapa? Karena dengan berdonor, mereka dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan tentunya penerima donor itu berhutang budi, berterima kasih kepada sang pendonor karena nyawanya telah ditolong. Karena jiwanya tertolong dan jiwanya mendapatkan keselamatan. Dan tidak lain juga, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada sang pendonor yang sebagai pengingat jasa mereka sebagai pahlawan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, Yesus Kristus merupakan sang pendonor darah yang mulia, pahlawan kemanusiaan yang terbesar, yang terhebat, yang terikhlas di sepanjang masa. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, firman Allah pagi ini berkata, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Artinya semua manusia akhirnya akan terancam kematian kekal akibat dosa yang merusak jiwa manusia. Dan manusia berusaha dengan bermacam cara untuk memperoleh, untuk kembali mendapatkan keselamatan, kembali mendapatkan hidup, dan ingin membebaskan mereka dari ancaman neraka, dari ancaman maut. Tetapi usaha mereka selalu memenuhi kegagalan. Ada yang mengorbankan binatang untuk mencari selamat, untuk mencari hidup. Untuk mencari hidup ada orang banyak beramal, banyak berbuat baik, banyak melakukan hal ini, hal itu untuk mencapai suatu hidup yang kekal. Tetapi semuanya itu tidak bisa memenuhi syarat seperti untuk menjadi selamat sampai ke surga. Seperti seorang pendonor darah tadi, tidak setiap manusia, tidak setiap orang bisa mendonorkan darah. Ada aturan-aturan, ada persyaratan-persyaratan. Demikian juga dengan Yesus. Yesus adalah pendonor darah yang sejati. Yesus mendonor darahnya untuk setiap kehidupan umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia boleh ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah pada manusia. Saudara, hanya karena kasih Bapa di surga memberikan Yesus anaknya
sebagai pendonor darah yang sejati. Untuk apa? Untuk keselamatan seluruh manusia, untuk manusia supaya mendapatkan hidup kembali, yang percaya tentunya kepadanya. Hanya darah Yesuslah yang tercurah, yang menetes, dimulai dari Taman Getsemani. Mereka disiksa, mereka diludahi, mereka ditendang, mereka dicambuk, sampai di Bukit Golgota Yesus mencucurkan darahnya. Untuk siapa? Untuk mentransfusikan darahnya, darah yang sejati, pendonor darah yang sejati untuk kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang berdosa ini. Oleh karena itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, transfusi darah Yesus kepada saya dan saudara bukan sekedar untuk memberikan kita hidup, tetapi memberikan keselamatan kepada hidup yang kekal. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan apa yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan pada saat kali ini? Yang pertama, yaitu kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Roma 3 ayat yang 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya semua orang terancam kematian kekal. Siapapun mereka, mulai dari presiden sampai bawah, sampai orang jelata, mereka akan mengalami kematian yang kekal. Karena semua orang tidak ada yang benar. Semua manusia di bumi ini berbuat salah. Saudara, yang kedua, pesan apa yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan? Ada buah yang didapat dari dosa, yaitu maut. Dosa itu membawa maut, membawa buah yaitu kematian. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 itu mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Seberapa dosa yang kita berbuat, tidak ada namanya dosa hitam, tidak ada namanya dosa putih, tidak ada namanya dosa kecil, tidak ada namanya dosa besar. Semua dosa itu berakibat maut. Dosa itu berakibat membawa pemisahan hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Oleh karena itu menyadari bahwa pendonor darah yang sejati adalah Kristus untuk menyambung silaturahmi kita kepada Allah, untuk menyambung kita kembali supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, pesan apa yang dapat kita ambil di dalam firman Allah, yaitu tentang kasih. Di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan saya dan saudara, akan kehidupan manusia, oleh sebab itu Allah datang ke dunia, menemui saya dan saudara, mengorbankan, mendonorkan darahnya untuk saya dan saudara supaya kita diselamatkan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kepintaran kita, tetapi karena kasih karunia Allah bagi saya dan saudara diberikan sehingga kita karena kasihnya kita boleh diselamatkan. Sebagai seorang berdonor darah, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas memberikan darahnya kepada umat manusia. Oleh sebab itu Allah adalah kasih. Karena kasihnya yang begitu besar, bukan hanya besar tapi begitu besar kepada manusia, sehingga Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus salah dosa kita semua. Yang keempat, apa yang dapat kita ambil dalam pembacaan firman Allah? Bahwa Yesus mau saya dan saudara selamat. Ini ajakan daripada juru selamat kita. Bagi siapa yang percaya kepada Tuhan, Yesus mengajak, Yesus membawa saya dan saudara, memberikan suatu ajakan. Siapa yang mau percaya kepada Dia, siapa yang mau ditransfusikan darahnya Yesus kepada orang-orang berdosa, itu pertanyaan bagi saya. Maukah kita mau menerima Yesus? Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 mengatakan, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus datang kepada saya dan saudara sangat satu tujuan, menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya, maukah kita diselamatkan? Ataukah maukah kita masih hidup di dalam dosa? Maukah kita ditransfusi darah oleh Sang Penyelamat kita yang sejati, Yesus Kristus? Maukah kita ditebus? Maukah kita dibawa ke surga? Maukah kita dibawa ke dalam segala kebenaran firman Allah? Sebab Yesus berkata, aku datang hanya ingin menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu saudara, siapkan hati kita. Melalui momen Paskah kali ini, Yesus datang di kayu salib untuk saya dan saudara.
tujuannya, yaitu ingin menyelamatkan hidup saya dan saudara. Yang kelima, pesan apa yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan kali ini, yaitu berhutang budilah atau berterima kasihlah. Tuhan sudah bersusah payah, sudah dengan tulus ikhlas mengorbankan, mentransfusikan darahnya bagi saya dan saudara. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Tidak bisa kita membalas kasih Kristus. Kita tidak bisa membalas kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat-umat percaya, umat-umat ketebusan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan bagi Tuhan, bagi kehidupan kita oleh Tuhan. Oleh karena itu, bersebablah, berterima kasihlah, berhutang budilah kepada Sang Pencipta, Sang Pendonor kita. Seperti seorang pendonor, kalau mereka tidak didonorkan oleh darah yang segar, maka sang pendonor itu akan mati, tidak akan menikmati hidup lagi. Karena sudah didonorkan darah yang segar, maka orang yang mendapatkan darah itu menjadi hidup kembali. Demikian juga saya dan saudara, jika kita sudah ditransfusi darah oleh Yesus, maka sepantasnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Artinya saudara, dulu kita tersesat, dulu kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan Allah. Karena Allah sudah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Dulunya kita terhilang, dulunya kita tidak dianggap oleh Tuhan, tetapi karena kasih Kristus menyelamatkan kehidupan saya dan saudara, umat-umat Tuhan, maka saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa kita berterima kasih? Dengan banyak cara kita berterima kasih, yang terutama kita bersyukur. Bersyukur atas kehidupan kita, bersyukur atas pengorbanan Tuhan, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri. Dengan apa? Dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita berbuat amal, dengan cara kita memberikan korban. Korban apa? Bukan korban secara memotong kambing atau sapi dan sebagainya. Kita meluangkan waktu untuk Tuhan pun itu sudah kita berterima kasih kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah momen Paskah kali ini melalui kebenaran firman Allah ini boleh mengingatkan bagi saya dan saudara bagaimana pentingnya pengorbanan Yesus atas kehidupan saya dan saudara, dan biarlah pengorbanan Yesus Kristus menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Dengan pengorbanan, dengan transfusi darah Yesus Kristus yang kudus ini membuat kita hidup sampai saat hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami saat pagi hari ini. Biarlah melalui momen Paskah ini, biarlah darah Tuhan boleh kami renungkan, boleh kami terima dengan rasa syukur dan berterima kasih. Berikan kami tetap kekuatan kemampuan Tuhan untuk kami bisa menghargai, berterima kasih Tuhan, untuk tetap dengan cara memuliakan, memasyurkan, menyaksikan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sebentar jika kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami serahkan segala perkara di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami, darah Yesus menyembuhkan kami, darah Yesus menyelamatkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.